Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trifari Lestari akan menyampaikan materi mengenai proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Materi ini adalah materi bab 3 kelas 8 semester 1. Peraturan perundang-undangan tidak serta-merta tersusun dalam sebuah naskah. Sebuah peraturan perundang-undangan melewati proses penyusunan yang tidak sederhana. Tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui cara dan metode yang pasti, baku, dan standar mengikat semua lembaga yang berwenang. Berikut proses penyusunan peraturan perundang-undangan nasional. Sebelum kita melewati proses penyusunan peraturan perundang-undangan, di sini terlebih dahulu kita mengetahui bagaimana pembentukan peraturan perundang-undangan dan apa pembentukan peraturan perundang-undangan itu. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Yang kedua, kita akan membahas tentang bagaimana penyusunan peraturan perundang-undangan. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan peraturan perundang-undangan diatur dengan Peraturan Presiden. Yang ketiga, proses pembentukan peraturan perundang-undangan. A. Proses pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sidang BPUPKI, Rancangan Undang-Undang Dasar dibahas pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Rancangan Undang-Undang Dasar tersebut ditetapkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat dilakukan perubahan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tata cara yang tercantum dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut.
Yang pertama, usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR jika diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah anggota MPR. Kedua, setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Ketiga, untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Dan keempat, putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR. Dan yang terakhir, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dilakukan perubahan. Undang-Undang Dasar 1945 bersifat terbuka terhadap perkembangan zaman. Ketentuan yang tidak sesuai dapat diperbaharui melalui proses amandemen. B. Proses penyusunan ketetapan MPR. Ketetapan MPR tidak dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penggunaan kata ketetapan merupakan penafsiran terhadap ketentuan pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum amandemen, yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menetapkan undang-undang dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara. Kata menetapkan pada bunyi pasal 3 tersebut menjadi dasar sebutan ketetapan pada produk hukum yang dibuat oleh MPR. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR disusun melalui 4 tingkat pembicaraan, yaitu sebagai berikut. 1. Tingkat pertama, pembahasan oleh Badan Pekerja MPR terhadap badan-badan yang masuk dan hasil dari pembahasan tersebut merupakan rancangan ketetapan atau keputusan MPR sebagai bahan pokok pembicaraan tingkat 2. 2. Tingkat 2, pembahasan dalam rapat paripurna MPR yang didahului oleh penjelasan pimpinan dan dilanjutkan oleh dengan pandangan umum fraksi-fraksi. 3. Tingkat ketiga, pembahasan oleh komisi atau panitia ad hoc MPR terhadap semua hasil pembicaraan tingkat 1 dan 2. Hasil pembahasan pada tingkat 3 ini merupakan rancangan atau ketetapan keputusan MPR. Dan keempat, pembicaraan tingkat keempat, pengambilan keputusan oleh rapat paripurna MPR setelah mendengar laporan dari pimpinan komisi atau panitia ad hoc MPR dan jika perlu dengan kata terakhir dan fraksi-fraksi. Ketetapan MPR merupakan aturan yang dibentuk oleh MPR dengan melewati beberapa proses.
C. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam suatu program legislasi nasional atau dikenal dengan prolegnas. Tujuannya agar pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secara berencana. Adapun rancangan undang-undang dapat diajukan oleh DPR, Presiden, dan DPD dengan menyertakan naskah akademis, kecuali rancangan mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara. Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang, dan pencabutan undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Rancangan undang-undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi gabungan komisi atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD. Selanjutnya, rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. Sementara itu, rancangan undang-undang dari DPD disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dengan disertai naskah akademis. Rancangan undang-undang diajukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. D. Peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagaimana mestinya. Tahapan penyusunan peraturan pemerintah adalah sebagai berikut. Rancangan peraturan pemerintah berasal dari kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian sesuai dengan bidang tugasnya. Pembentukan panitia untuk menyusun rancangan penyusunan peraturan pemerintah. Koordinasi rancangan peraturan pemerintah oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Perencanaan penyusunan peraturan pemerintah kemudian ditetapkan dengan keputusan Presiden. E. Peraturan Presiden. Penyusunan peraturan Presiden tidak melibatkan DPR, melainkan melibatkan menteri. Penyusunannya berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah pembentukan panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian. Kemudian pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan. Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Pengesahan dan penetapan dilakukan oleh Presiden. Selanjutnya, peraturan daerah provinsi. Setelah kita membahas proses penyusunan peraturan pemerintah dan peraturan presiden, sekarang kita membahas proses penyusunan peraturan daerah provinsi. Proses penyusunan peraturan daerah provinsi pada dasarnya sama dengan peraturan
proses penyusunan peraturan daerah kabupaten atau kota. Hanya saja berbeda pada pihak yang berwenang membuat peraturannya. Rancangan peraturan daerah provinsi dapat diusulkan oleh DPRD provinsi atau gubernur yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Proses penyusunannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, rancangan peraturan daerah diajukan oleh DPRD provinsi kepada gubernur atau oleh gubernur kepada DPRD provinsi secara tertulis. Kedua, rancangan peraturan daerah provinsi dibahas bersama-sama oleh DPRD provinsi dan gubernur. Tiga, jika rancangan peraturan daerah memperoleh persetujuan bersama, disahkan oleh gubernur menjadi peraturan daerah provinsi. Dan yang terakhir adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota dapat diusulkan oleh DPRD kabupaten atau kota, atau bupati atau wali kota, gubernur. Adapun proses penyusunan peraturan daerah kabupaten atau kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut. Yang pertama, apabila rancangan diusulkan oleh DPRD kabupaten atau kota, proses penyusunannya adalah sebagai berikut. A. DPRD kabupaten kota mengajukan rancangan peraturan daerah kepada bupati atau wali kota secara tertulis. B. DPRD kabupaten atau kota bersama bupati atau wali kota membahas rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota. C. Apabila rancangan peraturan daerah memperoleh persetujuan bersama, maka disahkan oleh bupati atau wali kota menjadi peraturan daerah kabupaten atau kota. Kedua, apabila rancangan diusulkan oleh bupati atau wali kota, maka proses penyusunannya sebagai berikut. A. Bupati atau wali kota mengajukan rancangan peraturan daerah kepada DPRD kabupaten atau kota secara tertulis. B. DPRD kabupaten atau kota bersama bupati wali kota membahas rancangan peraturan daerah kabupaten atau kota. C. Apabila rancangan peraturan daerah memperoleh persetujuan bersama, disahkan oleh bupati atau wali kota menjadi peraturan daerah kabupaten atau kota. Dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, sejak tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan hingga tahap pengundangan, pihak-pihak terkait harus melakukan penyebarluasan. Penyebarluasan dilakukan untuk memberi informasi kepada masyarakat serta para pemangku kepentingan. Penyebarluasan dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan cara yang lain. Dengan demikian, masyarakat dan para pemangku kepentingan mengerti dan memahami maksud-maksud yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang dimaksud,
sehingga mereka bisa memberikan masukan serta dapat melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pembahasan tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Kita akan lanjutkan di pembahasan berikutnya di lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.